Pincuran 7 ini airnya bersumber dari mata air dalam tanah tanpa menggunakan pompa air, tetapi melalui proses alam. Sebagian dari masyarakat meyakini bahwa air dari pincuran ini berkhasiat menyembuhkan penyakit dan dianggap baik untuk memandikan bayi dalam acara bayi turun mandi. Saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsalbam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke sebuah nagari, yaitu Nagari Pakandangan, di mana di Nagari Pakandangan ini terdapat sebuah masjid tua yang bernama Masjid Pincuran 7. Masjid ini adalah salah satu cagar budaya di daerah Kabupaten Padang Pariaman, di mana di masjid tua ini terdapat keunikan-keunikan. Yuk saudaraku, mari kita menuju ke sana. Masjid ini berada di pinggir jalan, yaitu dari Pasar Pakandangan kira-kira lebih kurang 200 meter. Dan masjid ini masih mencerminkan model Masjid Minangkabau kuno. Masjid Pincuran 7 ini didirikan pada tahun 1865 oleh Labai Talua. Saudaraku, untuk masuk ke masjid ini kita perlu menuruni anak tangga sebanyak 15 anak tangga dari jalan raya, karena posisi dari masjid ini lebih rendah dari jalan raya. Masjid ini termasuk model kategori Masjid Bodhi Caniago dengan atap bertupang 4, makin ke atas makin lancip. Luas areal yang dipergunakan adalah 30 kali 30 meter dan luas bangunan seluruhnya adalah 18 kali 18 meter yang terbuat dari mortar, yaitu campuran bata, batu, dan plasteran. Di sebelah kiri masjid terdapat sebuah sungai yang cukup deras, yang mana dulunya ini adalah tempat bersuci masyarakat sebelum berwuduk. Inilah sisi kanan dari Masjid Pincuran 7 yang ditopang dengan 6 pilar menopang atap masjid. Inilah teras belakang masjid yang juga terdapat beberapa tiang menopang atap masjid bagian belakang. Saudaraku, di kiri kanan masjid terdapat 6 pilar atau tonggak penopang atap kiri kanan masjid. Airnya bersumber dari mata air dalam tanah yang keluar tanpa bantuan mesin pompa air, tetapi karena proses alam. Di sini terdapat 7 pincuran yang dimanfaatkan untuk berwuduk. Air pincuran 7 ini ada yang mempercayai berkhasiat untuk obat dan juga dimanfaatkan sebagai tempat bayi turun mandi, serta tempat pelepas nazar. Airnya keluar secara terus-menerus dan tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Saudaraku, di serambi belakang masjid ini terdapat 2 buah beduk yang terbuat dari pohon kayu besar yang dilobangi dan dikasih kulit sapi atau kerbau.
Beduk ini berfungsi sebagai penanda untuk waktu sholat dan juga sebagai alat pemberitahuan tentang kejadian sesuatu di negari tersebut. Di ruangan utama masjid ini terdapat 9 tiang, yaitu 1 tiang macu atau tiang utama dan 8 tiang pendamping dengan model segi 8. Saudaraku, inilah dia tonggak utama atau yang disebut juga dengan tonggak macu. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Masjid Kuno Minangkabau pasti terdapat tonggak macu. Saudaraku, di bagian depan ruangan utama terdapat sebuah mihrab berdena persegi panjang dengan ukuran 7 kali 7 meter. Di dalam mihrab ini juga terdapat sebuah mimbar terbuat dari kayu yang diukir dan juga dikasih kelambu sebagai penutup dari mihrab tersebut. Di belakang mimbar terdapat 4 tiang sebagai penyangga dan di depan mimbar terdapat 2 tiang berbentuk gapura yang diukir kaligrafi dengan motif bunga. Saudaraku, inilah dia penampakan dari dekat mimbar kayu ini yang ditutupi dengan kelambu. Inilah dia serambi kiri Masjid Pincuran 7. Di lingkungan masjid ini terdapat 2 pintu masuk di sisi timur dan 12 jendela di kiri kanan atau serambi kiri kanan masjid. Jadi masing-masingnya ada 6 jendela. Di sekeliling serambi atau teras di masjid ini diberi pagar teralis dari beton ya. Ini penampakan sisi kiri dari Masjid Pincuran 7 Pakandangan ini. Oke, saudaraku, masjid ini selain dari tempat beribadah juga dijadikan sebagai tempat bermusyawarah jika terjadi sesuatu di nagari. Dan begitu juga masjid ini adalah tempat perayaan Maulid Nabi 2 kali setahun, bukan 1 kali setahun. Dan selanjutnya juga untuk tempat pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad